kalau bisa noto ati tidak ada syirik, tidak ada musyrik, tergantung kita iso noto ati apa enggak. Tergantung niatnya. Niatnya. Nah kalau itu keris dibilang musyrik, Wali Songo itu bilang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi sahabat ISK dimanapun Anda berada. Masih bersama podcast Kang Fikri di isknews.com. Pagi ini kita sowan ke dalam Amarta punya Bapak Hindro Martoyo Sarjana Hukum. Dan pagi ini kita akan coba mengupas tentang ini keris, ya. Salah satu budaya Jawa. Saatnya anak muda memahami keris, kan begitu. Jadi di Jawa keris telah dikenal sejak zaman kerajaan Mataram Hindu. Keris di zaman kerajaan dahulu menjadi andalan, ya, menjadi andalan senjata perang karena diyakini memiliki kekuatan gaib. Karena dengan kekuatan gaib itu keris menjadi barang yang istimewa untuk dimiliki di setiap individu. Karena keris diyakini dapat menambah nilai kebesaran seorang raja, kan begitu, Romo. Karena di dalamnya menyimpan kekuatan gaib, kan begitu. Sejalan dengan perkembangan kehidupan budaya, tentu mengalami perkembangan dan perubahan karena fungsi praktisnya sebagai senjata ini sudah mulai ditinggalkan, kan begitu, karena tidak ada perang, dan kalaupun ada perang sekarang sudah tidak pakai keris lagi, kan begitu. Nah, mungkin Romo Hindro Martoyo Sarjana Hukum, bagaimana nilai yang dimiliki sebuah keris itu? Begini Kang Fikri, terima kasih pada USK maupun masyarakat khusus pada umumnya. Jadi apa yang disampaikan, ditanyakan Kang Fikri ini ada benarnya, namun sedikit kami luruskan bahwa keris ini adalah salah satu budaya nenek moyang kita sejak dahulu kala. Bolehlah katakan Mataram Hindu, Mojopahit, sampai ke Mataram yang terakhir ini merupakan suatu ageman, bukan senjata perang, lebih pada ageman. Ya, piandel, ya, sifat kandel kalau orang Jawa bilang. Jadi kalau yang untuk perang biasanya tombak pedang, tapi keris itu merupakan pusaka ageman, sifat kandel seorang pangeran, seorang raja, atau para punggawa kerajaan, atau rakyat jelata, para pedagang, bapan, semua memiliki menyimpan atau menyimpan keris sebagai sifat kandel waktu itu. Tapi kami lebih cenderung di dalam mengoleksi, menyusun beberapa rencana ke depan tentang Galeri Amarta ini. Kami sudah sejak muda memang suka mengumpulkan koleksi keris ini, karena memang dari ayah saya itu cinta sekali sama budaya keris ini. Nah, pola pikir saya, orientasi saya, bahwa kami merasakan bahwa budaya yang luar biasa daripada nenek moyang kita Jawa terutama ini sekarang ini mengalami degradasi yang luar biasa. Terbukti bahwa anak-anak seusia kita, seusia adik-adik kita, apalagi adik-adik jauh, ini orang ngerti tentang keris. Wayang kulit, Semar, Gareng Petro, Bagong, Gatotkaca, Antasena, Werkudara tidak kenal. Mereka lebih kenal Satria Baja Hitam, Upin, Unyil, dan lain-lain. Ini menyedihkan, menyedihkan sekali. PR, ya. Nah, PR. Ini saya prihatin, maka saya mencoba, meskipun serba sedikit, serba minim dengan kemampuan yang ada, saya mencoba mengoleksi ini agar masyarakat bisa mengetahui dan belajar
bahwa betapa hebatnya nenek moyangnya dulu membuat karya yang luar biasa. Sedih sekali ketika di dalam suatu media TV maupun di media majalah dulu saya baca ketika muda bahwa keris ini sudah banyak ribuan yang disimpan di Museum Leiden, Belanda. Memang Belanda waktu itu jajah kita, sehingga pusaka-pusaka yang luar biasa, jadi rampasan perang dulu ke ya. sana semua. Brunei Darussalam, koleksi keris. Malaysia, mereka koleksi keris dari Indonesia ke sana semua. Diakui itu budaya mereka. Ini sedih kita. Maka saya menghimbau pada masyarakat dan teman-teman pencinta keris, barang siapa yang menyimpan jangan sampai dijual ke luar negeri. Biasanya ada broker-broker yang mengumpulkan dijual ke luar negeri sampai kontaineran itu dulu pernah. Bahkan kemarin Indonesia baru saja mendapat pengembalian keris Nogososro kan gitu ya kemarin itu. Ini kan tamparan buat kita. Untuk itu saya mengajak masyarakat Indonesia khusus utamanya, mari kita lestarikan budaya Jawa yang bagus ini. Wali Songo semua itu nyelip keris di sini. Itu ada simbol bukan sifat kandel, aksesoris atau apapun namanya, bahwa ini adalah konco, teman. Nah, tentu saja sebuah keris ini tidak dibuat seperti buat peso di bareng. Beda prosesnya. Seorang empu yang luar biasa, Empu Supo misalnya, ketika Kanjeng Sunan Kalijaga menemukan atau memiliki sebuah besi kecil sak klungsu itu menurut cerita, memang di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 56 kalau tidak salah disebutkan bahwa aku ciptakan dari langit besi, aku ciptakan besi dari langit yang mempunyai kekuatan luar biasa. Silakan dicek di ayat surat Al-Hadid itu. Artinya apa? Bahwa besi yang diciptakan Allah ini mempunyai kekuatan luar biasa. Sekarang bagaimana memberdayakan ini agar mempunyai kekuatan luar biasa? Artinya kekuatan luar biasa ini bisa dibentuk dalam dua kategori. Kalau Kanjeng Sunan Kalijaga menyerahkan Supo, lalu dibuatlah dengan topo broto laku poso dengan wirid ngemplengi berbulan-bulan dengan menyebut asma Allah dengan permohonan yang luar biasa pada Allah. Tentu saja Allah akan ngijabahi permohonan empu yang sekelas wali waktu itu. Maka kalau pelungsunya Kalijaga besinya itu akhirnya muncullah Kiai Carubuk yang setiap gerbek gemak itu diarak, dijamas. Kalau Kudus adalah keris Kiai Cintoko yang Nyi Basir sering mencuci. Itu kalau bisa noto ati tidak ada syirik, tidak ada musyrik. Tergantung kita iso noto ati apa enggak. Jadi tergantung niatnya. Niatnya. Nah kalau itu keris dibilang musyrik, Wali Songo itu bilang aja kan gitu. Ya kan enggak. Nah sekarang bahwa itu adalah merupakan anugerah Allah yang dimohon para empu yang luar biasa ini. Ini menarik Romo Indro. Nampaknya panjenengan ini sangat menjiwai, sangat mengenal betul keris-keris inilah. Ya, kira-kira supaya sahabat ISK tahu alasan Romo Indro Martoyo mengoleksi peninggalan budaya keris ini, kira-kira apa yang menjadi alasan mendasar? Alasan saya seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya ingin mengoleksi beberapa jenis keris. Ya saya koleksi sekitar sudah ada berapa? Sekitar 55-60 lah ada. Kadang-kadang ada yang keluar, ada yang dikendaki orang yang cocok begitu ya saya lepas, tapi yang ageman tetap saya pertahankan di rumah. Banyak saya era Mojopahit, Betara paling banyak ya, karena kelas era Mojopahit itu kalau saya ada orang yang punya tuh maharnya terlalu tinggi dulu waktu itu. Saya mau lagi dari muda, baik tinggalan orang tua saya, padi saya, maupun saya berburu sampai mana-mana kadang-kadang. Lihat pameran terus di mana kita lihat, kita cari, ada orang punya bagus, dia tidak bisa merawat, diserahkan saya untuk dirawat. Berbagai macam akhirnya saya koleksi. Agar apa? Ketika sudah kumpul di galeri semacam ini, masyarakat yang kepengen ngerti, kepengen belajar keris, silakan datang ke sini. Kita akan
babar keris itu kan seperti itu. Kami punya wadah di Kudus ini namanya Pakertiku Paguyuban Keris dan Siaji Kudus. Ada juga ada paguyuban ya? Anggotanya sekitar 40-an dan saya kebetulan sebagai pembina. Saya sebagai pembina kadang-kadang 2 bulanan 3 bulanan kita kumpul sarasian begitu, masing-masing membawa kerisnya yang mungkin baru diperoleh, baru ada tinggalan, ada dikasih orang. Ini apa, kita babar bersama, saling belajar. Jadi Romo Hendro dan anggota Pakertiku tadi kira-kira boleh diceritakan cara mendapatkannya. Kan tentunya tidak hanya tadi memburu ketika ada pameran atau mungkin ada orang yang kebetulan bosen tidak bisa merawat kemudian kira-kira ada cara yang mungkin lebih spektakuler cara mendapatkannya mungkin dengan laku atau apa. Begini Kang Fikri, jadi banyak cerita yang mistis yang dipaparkan baik di media TV itu di dalam acara berburu pusaka di tempat-tempat keramat atau teman-teman yang bercerita semacam itu. Kalau saya cenderung yang tidak mengikuti yang aliran semacam itu. Saya lebih senang dengan mengedepankan sebuah karya seni. Keris biasanya kalau diperoleh dengan cara itu kerisnya sudah pada rusak loh. Karena dia berada di air dan di tanah, di larung waktu itu. Jadi waktu setelah ada. Ya, sebetulnya bukan keris itu seluruh muncul sendiri, tapi waktu itu ada orang yang punya banyak, mungkin di larung, dipendem. Karena generasi pewarisnya tidak ada yang mau, tidak ada yang mampu, tidak yang cocok merawat, lebih baik dipendem di larung. Nah itu memang kadang-kadang ada orang yang punya kemampuan mengambil dan sebagainya. Silakan monggo. Tapi saya tidak. Tapi Romo Hendro tidak di aliran itu. Tidak di aliran itu. Saya lebih berat di aliran seninya. Jadi saya berpedoman bahwa keris yang bagus itu adalah keris yang mempunyai tangguh sepuh utuh. Artinya begini Bu, tangguh sepuh utuh. Tangguh itu era, tangguh sepuh utuh. Tangguh itu piandelnya bisa di. Bukan. Tangguh itu era. Oh era. Tangguh Mojopahit misalnya itu era Mojopahit. Tangguh Demak. Jadi tangguh sepuh adalah usianya. Zamannya itu. Misalnya zaman Segaluh, Singosari. Saya punya Singosari itu. Itu namanya tangguhnya tua, sepuh. Tangguh sepuh utuh. Utuh artinya besinya masih utuh. Contoh ini, ini adalah keris sengkelat Tangguh Demak. Ini. Ini adalah keris sengkelat Tangguh Demak. Ciri-cirinya dia tidak besar, tidak kecil, sedang, gagah, simetris dan manis sekali bentuknya. Ini kebetulan sengkelat Lok 13. Lok 13 artinya. Mungkin bisa dijelaskan spesifikasi dari gitu. Ini adalah ini adalah keris sengkelat Kanjeng Kiai bukan boleh Kiai sengkelat boleh dibuat pada era Demak Bintoro, Kesultanan Demak waktu itu. Ini oleh Empu Supoanom. Loknya 13 artinya lok 13 itu puncaknya segala lok. Kalau ada keris yang lebih 13 loknya artinya itu keris namanya keris Kolowijan. Artinya Kolowijan ini dibuat khusus untuk kepentingan tertentu. Kan begitu. Pesanan ya. Ya, pesanan. Nah ini yang lok 13 ini puncaknya lok paling tinggi adalah lok 13. Lok lurus baru lok 1, 3, 5, 7, 9 Lok 11, Lok 13. Nah, ini sengkelat, pamornya pamor Ondo Agung Winengkon. Nah, filosofinya, filosofi ya, bukan jangan dipercaya mistisnya. Filosofinya permohonan empu waktu membuat. Harapannya ada sang pemilik ini mempunyai kemapanan dalam segala hal, kemapanan ekonomi, kemapanan hati yang sudah menep dan lain-lain. Ondo Agung artinya dia selalu naik, baik karirnya, ekonominya mapan. Harapan empu seperti itu. Winengkon artinya
terjaga, diwengku, proteksi, dinengkon. Nah, harapannya empu membuat dengan memohon kepada Tuhan seperti itu. Kenyataannya, oh walah, monggo. Jadi itu artinya ketika Ondo Agung tadi ya, mungkin bisa dimaknai ketika mungkin saya mau nyalon menjadi pemimpin, misalnya membawa ageman ini lebih bisa mendapatkan sugesti artinya keyakinan untuk jadi. Mungkin waktu itu pesanan seorang pangeran atau seorang demang atau seorang kelasnya senopati, harapannya supaya naik jabatannya. Misalnya PNS, ASN ya asalnya dari kasih supaya ndang kapit, kabak. Para dinas kan harapannya seperti itu. Ini hanya maka sekedar filosofi saja. Karena memang jenis keris ini diciptakan dibuat ada dengan niat harapan empu seperti itu, Bung. Nah, ini namanya keris sengkelat. Kalau tangguh sepuh yutuhnya luar biasa. Ini pamornya meteor. Pamor meteor ini. Yang kebetulan udah ini didapat dari mana, Pak Romo? Dari Demak Bintoro, milik seorang pengusaha di Demak ini. Yang kebetulan beliau sudah sepuh, terus waktu itu dia anak wedok-wedok ndak bisa ngerawat, kebetulan saya akrab, dihadiahkan kepada saya. Tapi tidak termasuk anaknya ya? Tidak. Hadiahnya cuma keris setok. Keris setok dihadiahkan saya. Nah ini saya rawat. Aduh, jadi kalau jenis keris yang paling disukai Romo Hindro Martoyo ini jenisnya yang ada tiga ya. Satu saya seneng sengkelat, satu ya karena simbol kemapanan. Yang kedua ini sabu inten loh. Wih, Nogososro sabu inten itu. Tadi dulu konon itu ada dua pusaka yang dimana bahwa Raja Tanah Jaya itu belum disebut Raja Tanah Jawa kalau belum mempunyai keris Nogososro dan sabu inten. Itu dua bilah keris Nogososro dan sabu inten. Lah, saya ini Nogososronya di rumah, ini sabu intennya dengan pamor ceprit-ceprit hitam teles, ada panji wilisnya, artinya emas sedikit di sini ini panji wilis, pamor ceprit-ceprit, besinya besi hitam legam kelengan, ini eram karam, dan ini simbol atau filosofinya adalah harapan empunya si pemilik ini akan kecukupan rezekinya oleh Allah, kan begitu. Permohonan empu waktu itu seperti itu. Sing sapa wong kedunungan Nogososro dan sabu inten uripe bakal mulya dunya, tentu saja batinnya harus mulya akhirat juga. Harapan empu seperti itu. Itu esoterisnya. Eksoterisnya adalah bentuknya manis seperti ini, bentuk wujud di luar. Nah, kita tidak akan membahas masalah esoteris keris, tapi lebih pada seninya. Yang paling unik ini yang kelas super langka adalah keris yang berdapur brojol. Tetapi keris ini mempunyai pamor yang unik, pamor lingga yoni. Ini lingga, ini yoni. Lambang simbol perempuan dan laki-laki, di mana di Indonesia ini di tanah Jawa setiap candi pasti ada lingga yoninya. Artinya ini keharmonisan, kekuatan keharmonisan sesuatu alam, sehingga simbol lingga dan yoni ini diharapkan si pemilik itu harapan empunya akan diberikan ketentraman, keharmonisan hidup. Harmonis itu mesti kan cukup, ya kan. Nah kurang rapat mangan dengan ora harmonis kan begitu. Nah ini pamor langka, Bung. Ini pamor langka, hitamnya kayak celananya Temenggung Fikri ini, hitam kebiru-biruan. Ini eranya sepuh, ini era Jenggolo, Bung. Ini lebih sepuh
ini daripada Iya, sengkelat tadi ya. daripada Demak ini syukur sekali. Itu tidak ada lok-loknya ya? Tidak, seperti anu ya? lurus ini lurus. Dapur brojol itu lurus. Oh, yang dinamakan dapur brojol Iya, itu bentuknya semacam itu ya. Dia lurus ada, ya? Ya lurus ada ceritanya ada begini. Jadi khasnya seperti itu. Ini dapur brojol ini. Wah, yang kepengen ini banyak sekali yang belum dilepas karena harganya belum cocok. Udah, masih Iya. cinta, Masih masih suka. Besok suatu saat. Sekarang kita itu masalah bilah keris. Di sini tadi saya bilang bahwa saya kepengen mengajak masyarakat terutama generasi muda agar bisa mencintai budaya nenek moyang kita lebih dari budaya yang lain. Kita berprinsip bahwa Jawa itu kita gowo, Barat kita ruwat, Artinya? Arab kita garap. Artinya Jawa itu harus selalu ada di hati kita. Kita gowo Harus sebagai menjadi, jati ya, diri, ya. bangsa jati diri kita sebagai orang Jawa. Nah, Barat diruat, artinya Barat yang tidak sesuai dengan budaya kita ruat dong. Larung nek perlu ya. Tolong kita halu. Lah Arab kita garap, karena Arab sumbernya agama Islam, di sana Rasulullah semua nabi dari sana dan kita meyakini kalau Islam ke arah sana ya kita garap, kita lakoni artinya. Kita lakoni, jalankan, iya, kita amalkan Islam, agama Islam dengan baik, dengan sunnah Rasulnya kita ikuti. Nah ini kita garap. Lah kalau seseorang sudah mempunyai prinsip bahwa Jawa kudu digowo, artinya kita tidak akan mudah. Kita akan selalu menggali, belajar tentang budaya Jawa dan nguri-uri, bahkan mempunyai tanggung jawab moral untuk melestarikan kepada generasi yang akan datang. Gitu. Ya. Kalau dari melihat koleksinya tadi kan ada 50 lebih Ya, miliar sekitar itulah. kemudian ada banyak benda-benda pusaka yang lain. Kira-kira mungkin sahabat ISK supaya tahu sekarang cara merawatnya, Romo. Ya, begini. Kan kadang-kadang Ya. keris ada yang bilang minta makan atau minta apa. Ini cara merawat benda-benda pusaka seperti ini bagaimana sih? Begini, Yung. Keris itu adalah dibuat dari besi dan meteor, ya begitu. Tentu saja yang namanya besi itu hukum alamnya adalah kena neyeng. Agar keris tidak mudah rusak, ya ini harus teyeng itu dihilangkan, artinya dipelihara agar selalu bersih. Saya tidak terlalu fanatik pada mistisnya, tetapi pada karya seninya, sehingga saya tidak larut dalam budaya setiap malam Jumat di sesajen ini, tidak saya. Selama keris ini masih bersih, tidak saya jamas. Tapi kalau sudah ada lugutnya, kita jamas, kita warangi lagi sehingga gebiarnya murup lagi. Tentu saja esoterisnya akan muncul lagi, auranya, kalau boleh dibilang auranya akan keluar lagi. Ini kalau kita cuci, kan begitu. Memang ada sementara yang berpendapat setiap malam Jumat dikembangi, itu menurut saya hanya bentuk penghormatan kepada sang empu, bahwa empu ini yang membuat ini sudah sedo, mari kita doakan. Nah, itu saya setuju. Tapi kalau keris ini ada isinya orang singelan, orang tua, saya tidak sepaham dengan itu. Karena ini merupakan berkat Allah, berkah Allah yang pada nilai seninya, nilai seni, dan ini berkah Allah yang dimohon empu waktu itu. Cuma memang orang Jawa tidak bisa lepas dari mistisnya. Ini sudah melekat, monggo lah, mari kita ngomong. Meskipun saya juga cenderung agak percaya itu, Gong, gitu loh. Tapi saya tidak mengedepankan, menekankan pada kekuatan. Jadi cara merawatnya Kita memang jangan sangat berbeda-beda ya. berbeda-beda. Artinya karena ini lebih pada kualitas supaya tidak dimakan Teyeng. ini harus dengan cara-cara yang tentunya bisa meminimalisir itu kan ya. Jadi Kadang-kadang memang seperti ini, Gong, agar dia lebih tahan lama. Mungkin 3 bulan sekali itu saya gelar malam, itu saya gelar di itu. Mungkin teman-teman ISK ada yang pernah meliput ya, tak gelar semua.
tak kasih minyak. Minyak ini artinya minyak yang tak pakai pun minyak singer, minyak mesin itu yang adem, yang tidak panas, ya kita beri aroma begitu sehingga aromanya wangi agar besi ini tidak berkarat. Kita minyaki semua, kita keluar gitu di parpet dan minyakin, nanti kita setelah ngembun semalam kita pajar, habis subuhan kita masukkan lagi, kita simpan, itu lebih awet. Itu ada Jadi cara ada pemeliharaan, tata caranya juga. ya. Terus mungkin karena benda-benda seperti ini kan mungkin rentan diduplikasi. Ya, Ya, artinya Ya, untuk pusaka-pusaka yang Top-top, mungkin ya. top-top mungkin kan rentan diduplikasi. Lalu kira-kira supaya sahabat ISK di rumah itu ngerti bedanya. bagaimana cara membedakan Ya. benda ini asli atau palsu. Jadi begini Gung, sekarang ini memang yang namanya orang mencari mata pencarian itu banyak. Membuat keris yang baru ini pun sulit juga. Seperti Mbok Kamdi itu membuat keris dengan era sekarang ini, Mbok Kamdi itu membuat keris satu pesanan itu sampai 6 bulan. Dan hasilnya memang bagus sekali, bagus juga. Harganya juga mahal, 15 juta sampai 30-an. Meskipun keris baru, tapi karyanya memang bagus sekali. Lebih di karya seninya. Tapi masih banyak empu-empu yang membuat keris juga garapannya halus, juga garapannya kasar, tergantung kemampuan seseorang dalam. Tapi sekarang baru itu banyak sekali tiruan. Keris-keris yang populer itu banyak ditiru loh. Jadi semacam Nogososro, Singo Barong, Sepang atau apa itu banyak yang ditiru. Banyak yang ditiru sekali baru-baru. Nah, untuk membedakan bagaimana kan begitu. Betul. Kalau kita sudah dolanan keris dari muda, pertama-tama sudah kumpul dengan para kurator pembabar keris ini, kita sekali pandang itu hafal, oh ini baru, ini Jadi lama. sudah kelihatan Ya, ciri-cirinya. kelihatan. Nah, ciri yang paling menonjol adalah namanya selorok. Selorok itu di pinggiran keris ini, kalau yang baru itu tidak muncul sap-sapan, Bos. Jadi ini kan besi ini kan dilipat, dikempleng berkali-kali, sehingga lipatan itu tetap masih ada di ujung yang paling landep itu, seperti lapisan-lapisan kecil lembut. Itu kalau di Wasi Surya Kondo Pocong Besar itu kelihatan kalau mau belajar itu. Tapi kalau sudah hafal, sudah pakar dari ciri khas, dari rijian, dari gonjo dari mana, ini kalau dapat, oh ini baru, oh ini Nama Taram cirinya enggak gini, ini akan kelihatan. Lebih mudah. Jadi ya tentu ada ilmu khusus Ya. dalam arti kalau orang awam ini Ya. mungkin sulit membedakan ya. Nah, kalau dapat semacam itu ya dicontohke wong sing paham, maka tidak teman-teman banyak yang ketipu. Kalau cerita tentang para empu ketika membuat keris ini tidak perlu ngemplangi seperti apa yang jari gitu ya. itu Pejetan. pitek terus dong. Jadi itu memang benar seperti Nah, itu. jadi tetap dikemplengi, tapi pada tahap akhir biasanya finishingnya itu, ya. finishingnya Dengan doa-doa ini tadi ya. seperti Empu Sombro, Empu Sombro yang pusakane pejetan itu masih ada bekas jarinya tuh banyak beredar. Jadi dengan kemampuan spiritual yang tinggi, yang dengan kesaktiannya kalau boleh kami bilang, karena diberikan kelebihan dari Allah, ya tahan panas, ada ilmunya mungkin, sehingga pejetan itu merupakan ciri khas dia. Itu semacam itu. Jadi spesifikasi kalau ini buatan empu Ya, ini ya, ya. Jadi ada bekas Pejetan. sidik jarinya ya. Nah, saya punya semacam itu. Ini ada bekas jarinya. Unik memang. Tapi juga ada yang palsu, dikempleng didekokno, tapi kelihatan yang asli itu kelihatan. Jadi Biasanya kalau orang ya, sudah pegangannya mesti terus ngerti. hafal, ya, lekuknya kelihatan, dia tidak akan tembus, dia akan begini kelihatan. Kalau menurut Pak Hendro, tren keris sekarang ini gimana? Trennya? Artinya Saya kira begini, tren keris ini tetap diminati oleh masyarakat, terutama ya Gong, ini para pejabat, para pengusaha. Ini tetap mereka banyak berburu keris karena untuk sifat kandel. Karena mereka mempunyai kepercayaan untuk mempertahankan posisi ini, kadang-kadang seperti itu. Ya. Itu
masih banyak. Sekarang orang kalau sudah berduit, sudah punya jabatan tinggi, terus saja kan apa saja bisa dimiliki dengan duitnya, agar jabatannya atau hartanya itu masih tetap jaya. Lah kadang-kadang orang seperti ini tuh banyak malah cenderung larinya ke klenik lagi tuh, tidak pada yang kalik, tapi malah banyak yang ke sana. Ini saya tidak tahu trennya ke seperti itu. Tapi juga masih banyak yang itu hanya dianggap dunia Gyopoto juga masih banyak. Jadi melihat apa koleksi yang dimiliki Romo Indro Martoyo ini kan tentu dengan sifat dan kekhususannya. Ya tentu barangkali di masa-masa yang kemarin banyak sahabat, temen yang kebetulan punya hajat, ada yang sowan ke sini untuk sekedar pinjem atau saya mau begini, aku tolong gawani keris sing model iki misalnya. Banyak juga ya? Iya banyak juga. Memang ada keris saya itu ada satu yang sering dipinjem kalau nyalon kepala desa. Ada memang pernah calon bupati pinjem. Ada yang kalau boleh saya bilang, saya punya cara metode dengan gawe iki dadi Pak. Delalayo dadi seperti kemarin. Kan begitu ya. Jadi ada yang itu biasanya itu jenisnya dapur Karno Tinanding Jadi saya ada juga ya Karno Tinanding itu artinya begini, dapur keris itu diberikan nama Karno Tinanding. Karno yang pilih tanding. Adipati Karno itu kalau perang nggak pernah kalah. Selama hidupnya. Kalahnya hanya di perang Barayayuda Direkodaya oleh Kresna kan begitu. Kalahnya di situ. Tetap aja kalah akhirnya. Tetap aja kalah. Tetap saja kalah. Gitu. Oke ya. Terima kasih Romo Indro Martoyo Sarjana Hukum. Sudah walaupun sedikit ya. Sahabat ISK dimanapun berada ini minimal sudah sedikit tahu lah sebenarnya keris itu bagaimana sejarahnya, kemudian sifat-sifatnya, bagaimana cara merawatnya dan lain-lain. Mudah-mudahan podcast kali ini akan bisa bermanfaat khususnya pada generasi muda untuk tetap mencintai budayanya sendiri, di mana budaya keris ini mengandung filosofi yang sangat luar biasa kan begitu. Terima kasih Romo Indro telah bersama kami dan sahabat ISK. Untuk podcast kali ini memang kita sengaja mengambil tema perkerisan ya, agar generasi muda ini nanti lebih dekat sama keris. Tidak berarti ya itunya tadi, tapi dari segi nilai dan filosofinya. Tetap bersama Kang Fikri di podcast isknews.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.